Shalom Ibu dosen dan juga teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul materi Perbedaan Individu, Inteligensi, Kognitif, dan Gaya Belajar. Dengan pemateri pertama, Kakak Domingo Tak, pemateri kedua, Helmi Telnoni, pemateri ketiga, Kimison Kiwu, dan pemateri keempat saya sendiri Alorinda Kelendono. Selamat menyimak. Oke, materi pertama kita mulai dengan pengertian intelijensi. Intelijensi secara sederhana diartikan sebagai kecerdasan. Namun sebenarnya intelijensi ini dapat diartikan menjadi hal yang lebih luas lagi oleh para ahli. Secara umum, intelijensi adalah kemampuan yang dimiliki untuk menerapkan berbagai pengetahuan yang ada untuk memecahkan suatu masalah. Tingkat intelijensi seseorang dapat diketahui atau diukur dari kecepatan dan bagaimana seseorang memecahkan suatu masalah. Kata intelijensi ini berasal dari bahasa Inggris intelligence yang diartikan sebagai kemampuan untuk memperoleh dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan. Jenis-jenis intelijensi ini ada 8, yaitu yang pertama intelijensi verbal linguistik. Jenis intelijensi yang pertama ini adalah intelijensi verbal linguistik, yaitu jenis kecerdasan yang berhubungan dengan aspek bahasa. Beberapa kategorinya termasuk seperti kegiatan membaca atau kegiatan menulis. Yang kedua, intelijensi logikal matematik. Berbeda dengan intelijensi yang pertama, jenis intelijensi logikal matematik ini merupakan jenis kecerdasan yang berhubungan dengan kemampuan berpikir ilmiah. Contohnya adalah berhubungan dengan angka, simbol, juga kemampuan untuk menggabungkan dan menghubungkan berbagai informasi yang masih terpisah atau terpecah. Jenis yang ketiga yaitu intelijensi visual spasial. Jenis intelijensi visual spasial berhubungan dengan tingkat visual seseorang termasuk seni, misalnya seperti menggambar, melukis, atau memahat. Tidak hanya itu, jenis intelijensi visual spasial ini juga dapat berhubungan dengan kemampuan navigasi, membaca peta, hingga membayangkan berbagai objek dari sudut pandang yang berbeda dari orang lain. Lalu yang keempat, intelijensi kinestetik tubuh. Merupakan kemampuan atau kecerdasan yang berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk menggunakan anggota tubuhnya untuk mengekspresikan emosi atau perasaannya. Jenis kegiatan yang berhubungan dengan jenis intelijensi ini misalnya seperti contohnya menari, olahraga, hingga kemampuan dan keterampilan untuk mengemudikan sebuah kendaraan. Jenis yang kelima yaitu intelijensi ritme musikal. Seseorang yang memiliki kemampuan dan kepekaan dalam mengenali pola irama, nada, hingga berbagai bunyi-bunyian bisa dikategorikan sebagai seseorang dengan intelijensi ritme musikal yang tinggi. Orang-orang dengan intelijensi ritme musikal yang tinggi biasanya berprofesi sebagai contohnya penyanyi, pemusik, guru musik, penulis lagu, hingga menjadi komposer. Jenis yang keenam yaitu intelijensi intrapersonal. Jenis kecerdasan atau intelijensi intrapersonal merupakan kecerdasan yang fokus di pengetahuan diri, refleksi, kesadaran, dan kontrol emosi, serta kesadaran rohani. Seseorang dengan tingkat intelijensi interpersonal yang tinggi akan lebih cocok berada atau bekerja di bidang psikologi, misalnya sebagai psikiater atau penasihat rohani. Yang ketujuh yaitu intelijensi interpersonal. Jika intelijensi intrapersonal berhubungan dengan diri sendiri, maka intelijensi interpersonal berhubungan dengan relasi diri terhadap orang lain. Jenis intelijensi interpersonal ini berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk bekerja sama dengan orang lain,
serta kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara verbal maupun nonverbal. Biasanya, seseorang dengan tingkat intelijensi interpersonal yang tinggi memiliki rasa empati yang tinggi terhadap sesama. Yang berikut yang terakhir ini adalah intelijensi emosional. Jenis intelijensi yang terakhir ini merupakan kecerdasan yang berhubungan dengan kekuatan emosional serta kecakapan sosial seseorang. Kemampuan mental ini bermanfaat pada kemampuan seseorang untuk bisa mengenali dan memahami perasaan orang lain, yang dapat berpengaruh pada kemampuannya mengatur perasaan diri sendiri. Yang berikutnya kita berbicara mengenai aspek intelijensi. Aspek intelijensi menurut Binet ada 3 aspek. Yang pertama itu adalah memusatkan pikiran pada masalah. Aspek pertama yang menentukan tingkat intelijensi seseorang adalah kemampuan untuk memusatkan pikiran pada masalah. Aspek ini berbicara tentang kemampuan yang dimiliki seseorang untuk fokus dan memusatkan pikiran pada masalah yang harus diselesaikan. Pemusatan masalah ini harus dilakukan oleh seseorang sebelum beralih ke masalah lainnya yang memerlukan perhatian. Tingkat intelijensi yang rendah pada aspek ini akan membuat seseorang jadi tidak bisa atau tidak mudah memusatkan pikirannya pada suatu masalah dan pikirannya mudah teralihkan. Yang kedua, melakukan adaptasi. Dapat melakukan adaptasi pada suatu masalah juga menjadi aspek intelijensi lainnya. Kemampuan untuk melakukan adaptasi pada masalah ini berguna pada kemampuan seseorang untuk memecahkan suatu masalah. Selain itu, melakukan adaptasi juga berpengaruh pada kemampuan seseorang menghadapi dan merespon masalah yang dihadapinya. Yang ketiga itu melakukan kritik. Aspek intelijensi yang ketiga adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kritik dari masalah yang dihadapinya. Kecerdasan untuk melakukan kritik ini bisa dilakukan terhadap dirinya maupun terhadap orang lain dalam menghadapi atau merespon masalah yang datang. Yang berikut kita berbicara tentang faktor yang mempengaruhi intelijensi. Yang pertama itu adalah faktor bawaan. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa IQ seseorang akan sangat berpengaruh dan berkorelasi dengan keluarganya. Saudara kembar memiliki korelasi IQ yang cukup tinggi, yaitu kurang lebih 0,90, sedangkan saudara jauh artinya tidak kandung memiliki korelasi intelijensi yang cukup rendah, yaitu sekitar 0,20. Lalu anak yang adopsi itu memiliki tingkat korelasi intelijensi yang cukup tinggi dengan ayah maupun ibu kandungnya, kurang lebih 0,40 atau hingga mencapai 0,50. Yang berikutnya adalah faktor lingkungan. Intelijensi atau kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang tidak dapat dipisahkan dari otak. Makanan yang dikonsumsi oleh seseorang pun akan memiliki dampak yang cukup besar pada perkembangan otak seseorang. Oleh sebab itu, ada hubungan antara makanan yang memiliki gizi yang baik dengan kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang. Mengonsumsi makanan dengan nilai gizi yang baik merupakan salah satu dari contoh pengaruh lingkungan yang cukup penting. Selain makanan bergizi, faktor lingkungan lain yang dapat mempengaruhi intelijensi adalah rangsangan dari emosional kognitif yang berasal dari lingkungan. Rangsangan emosional dari lingkungan tersebut memainkan peran yang dinilai penting. Bahkan beberapa penelitian pun menunjukkan bahwa intelijensi seseorang dapat menurun dikarenakan tidak adanya stimulasi khusus pada kehidupan pertama yang dialami oleh seseorang individu. Yang terakhir itu kematangan seseorang. Pada faktor ini seseorang adalah pertumbuhan atau kematangannya. Hal ini dikarenakan kecerdasan atau intelijensi yang dimiliki oleh seseorang memiliki sifat tidak statis atau tidak tetap. Kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang mampu tumbuh serta berkembang. Seseorang mampu memiliki kecerdasan yang meningkat sejalan dengan pertumbuhan serta perkembangannya
dan sebagian besar dipengaruhi oleh usia individu tersebut serta keterampilan dan perkembangan fisik. Baik, yang berikut contoh alat tes intelijensi. Ada berbagai jenis tes kecerdasan yang digunakan di dunia pendidikan untuk mengukur berbagai aspek intelijensi seseorang. Beberapa contoh tes kecerdasan yang umumnya digunakan, yang pertama itu Wechsler Intelligence Scale for Children atau WISC. Alat tes ini digunakan untuk mengukur kecerdasan anak-anak. Cakupannya menilai berbagai kemampuan kognitif termasuk pemrosesan verbal dan nonverbal. Yang berikutnya itu adalah WISE. WISE adalah alat tes yang digunakan untuk mengukur kecerdasan orang dewasa. Sama seperti alat tes WISC, tetapi disesuaikan untuk populasi dewasa. Yang terakhir Stanford Binet Intelligence Scales, digunakan untuk mengukur kecerdasan dari anak-anak hingga dewasa. Jadi WISC mengukur kecerdasan anak-anak, WISE kecerdasan orang dewasa, sedangkan alat tes Binet mengukur kecerdasan anak-anak hingga dewasa. Pengertian kognitif. Kognitif adalah seluruh kegiatan mental yang membuat suatu individu bisa menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa. Sebagai akibatnya, individu tadi mendapatkan pengetahuan setelahnya. Pada proses belajar, kita akan melewati tahapan asal semula yang tidak tahu menjadi mengerti, kemudian berilmu hingga ahli pada bidang yang dipelajari. Rangkaian itu menjadi galat satu pola pada penampaan di ranah kognitif individu. Secara makna, kognitif merupakan seluruh kegiatan mental yang membentuk suatu individu mampu menghubungkan, menilai, serta mempertimbangkan suatu insiden sehingga individu tersebut menerima pengetahuan setelahnya. Yang berikut aspek kognitif dalam taksonomi Bloom. Pertama, pengetahuan merupakan kemampuan menyatakan kembali fakta, konsep, prinsip, prosedur, atau istilah yang telah dipelajari. Tingkatan ini merupakan tingkatan yang paling rendah namun menjadi persyarat bagi tingkatan selanjutnya. Kemampuan yang dimiliki hanya kemampuan menangkap informasi kemudian menyatakan kembali informasi tersebut tanpa memahaminya. Yang kedua, pemahaman. Pemahaman merupakan kemampuan untuk memahami arti, interpolasi, interpretasi, instruksi, atau pengarahan dalam masalah. Menurut Munaf mengemukakan bahwa pemahaman merupakan salah satu jenjang kemampuan dalam proses berpikir di mana siswa dituntut untuk memahami, yang berarti mengetahui suatu hal dan melihatnya dari berbagai segi. Yang ketiga, penerapan merupakan kemampuan untuk menggunakan konsep dalam situasi baru atau pada situasi konkret. Tingkatan ini merupakan jenjang yang lebih tinggi dari pemahaman. Kemampuan yang diperoleh meliputi kemampuan untuk menerapkan prinsip, konsep, teori, hukum maupun metode yang dipelajarinya dalam situasi baru. Yang berikut aspek kognitif dalam taksonomi Bloom. Evaluasi merupakan kemampuan untuk membuat pertimbangan atau penilaian terhadap suatu situasi, nilai-nilai, atau ide-ide. Kemampuan ini merupakan kemampuan tertinggi dari kemampuan lainnya. Evaluasi adalah kemampuan memberikan keputusan tentang nilai sesuatu yang mungkin dilihat dari segi tujuan, gagasan, cara kerja, materi, dan kriteria tertentu. Untuk membuat suatu penilaian, seseorang harus memahami, dapat menerapkan, menganalisis, dan mensintesis terlebih dahulu. Baik, materi yang berikut adalah tahapan perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Poin pertama, zona perkembangan proksimal atau disingkat dengan ZPD. ZPD adalah tahap di mana anak tidak dapat nyaris mengelola sendiri, tetapi dapat mengelola dengan bantuan orang dewasa yang kompeten. Zona perkembangan proksimal ini menjelaskan tugas-tugas yang belum dipelajari anak, tetapi dapat dipelajari kapan saja. Menurut
Santok 2008, di mana ZPD terletak antara perkembangan aktual dan perkembangan potensial. ZPD sendiri dapat diartikan sebagai kemampuan berpikir seorang anak yang masih dalam tahap pendewasaan dengan bantuan teman, guru, orang tua yang berpengalaman. Dalam hal ini, guru merekomendasikan penggunaan scaffolding untuk pembelajaran. Poin yang berikut, scaffolding. Tahapan scaffolding merupakan tahapan dukungan di mana anak menerima banyak dukungan pada tahap awal pembelajaran. Setelah itu, dukungan tersebut dihilangkan dan anak diminta untuk lebih bertanggung jawab sesegera mungkin. Yang berikut, tahapan perkembangan kognitif dan bahasa serta pemikiran. Nah, bahasa bukan hanya komunikasi sosial, tetapi juga merencanakan dan mengendalikan perilaku dengan cara sendiri. Menggunakan bahasa untuk mengatur diri sendiri disebut ucapan batin atau ucapan pribadi. Anak-anak harus menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain sebelum mereka dapat memfokuskan pikiran mereka. Poin yang berikut, pembelajaran kooperatif. Mengenai teori Vygotsky mendukung penggunaan metode pembelajaran kooperatif. Anak kooperatif saling membantu dalam belajar. Teman bekerja di bidang perkembangan proksimal. Poin berikut, menjadi panutan satu sama lain. Pendekatan pembelajaran kontekstual ini dijelaskan oleh Vygotsky merupakan konsep pembelajaran yang membantu guru menghubungkan materi pembelajaran dengan situasi nyata siswa dan akhirnya mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang diperoleh dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh perkembangan kognitif. Contoh perkembangan kognitif, poin yang pertama tentang pembelajaran kooperatif. Keinginan mengembangkan pembelajaran kooperatif antar kelompok siswa yang berbeda tingkatannya. Bagaimana pribadi dari rekan yang lebih kompeten dalam meningkatkan pertumbuhan di area perkembangan proksimal. Pembelajaran kooperatif memudahkan untuk menemukan dan memahami konsep-konsep yang kompleks karena mereka dapat berbicara tentang masalah yang kompleks satu sama lain dan belajar cara berpikir yang benar dari teman sebaya. Metode pembelajaran yang menekankan pada scaffolding banyak menyita tanggung jawab belajar siswa itu sendiri. Misalnya, guru yang awalnya memimpin sekelompok kecil siswa untuk mengajukan pertanyaan. Setelah dipelajari, tanggung jawab diskusi secara bertahap dialihkan kepada siswa. Jadi, menurut Vygotsky dalam psikologi pendidikan, menjelaskan tahapan perkembangan kognitif. Nah, ketika anak mempelajari atau belajar apa yang dia belajar, yaitu belajar untuk mengulang kembali apa yang dia pelajari sehingga bisa melatih bahasa dan daya berpikir, dan melalui bahasa
atau berbicara apa yang dia pelajari, sehingga imajinasi atau daya berpikirnya menjadi leluasa, kognitifnya lebih luas. Begitu. Jadi tahapan perkembangan kognitif ini sangat penting bagi anak, khusus anak sekolah. Jadi ketika anak-anak sekolah mereka belajar, itu tidak hanya sekedar belajar, tetapi mempelajari atau belajar kembali apa yang mereka belajar dan baca, sehingga meningkatkan kecerdasan mereka dan bisa berubah pola pikir untuk menjadi lebih leluasa, bisa menjadi anak yang cerdas, pintar, terus menerus belajar, dan untuk melatih daya ingat yang panjang. Baik, materi yang berikut ada gaya belajar. Nah, di sini pengertian gaya belajar sendiri dikemukakan oleh dua orang ahli. Nah, ahli yang pertama yaitu Nasution. Di sini Nasution mengatakan bahwa gaya belajar adalah cara yang sangat konsisten yang dilakukan oleh seorang murid dalam menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, berpikir, dan juga memecahkan soal pada proses pembelajaran. Sedangkan menurut Mahmud pada tahun 2017 mengatakan bahwa gaya belajar merupakan suatu kombinasi dari bagaimana seseorang menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi yang telah didapat. Nah, pada gaya belajar ini juga ada 7 ciri-ciri kecerdasan menurut Howard Gardner, yaitu antara lain yang pertama, gaya belajar visual. Nah, gaya belajar visual lebih menggunakan gambar-gambar, peta, dan bagan untuk memproses informasi. Nah, anak-anak juga memiliki kepekaan spasial yang tinggi dan pandai membaca peta dan menemukan jalan di sekolah. Yang berikut gaya belajar lisan. Nah, pada gaya belajar lisan ini dikenal sebagai pembelajar linguistik. Anak-anak tersebut mahir dalam menggunakan kata-kata dan bahasa untuk berkomunikasi. Mereka mungkin memulai menulis lebih awal dari yang lebih luas dibandingkan rekan-rekan mereka. Yang berikut adalah gaya belajar suara. Nah, pada gaya belajar suara ini anak-anak memiliki kepekaan yang sangat berkembang terhadap suara dan musik serta nada dan juga ritme. Anak-anak seperti itu juga merasakan musik dengan emosi yang sangat kuat dan lebih suka bekerja dengan diiringi musik latar untuk melibatkan mereka dengan lebih baik dalam melakukan suatu kegiatan. Yang berikut ada gaya belajar kinestetik. Nah, gaya belajar kinestetik ini dikenal juga sebagai kecerdasan fisik. Gaya belajar ini ditandai dengan preferensi terhadap gerakan pada anak-anak. Yang berikut ada antar pribadi. Pembelajaran interpersonal memiliki keterampilan sosial yang sangat berkembang, terbukti dalam preferensi mereka terhadap kerja kelompok dan kolaborasi dengan teman-teman sebaya mereka. Yang berikut logis. Pelajar seperti ini biasanya tertarik untuk melakukan suatu hal berhasil atau alasan dibalik suatu konsep. Mereka menyukai aktivitas dan pembelajaran seperti catur yang memerlukan kemampuan berpikir kritis. Yang berikut ada intrapribadi. Nah, pelajar ini lebih suka belajar sendiri, tetapi di lain waktu mereka mungkin juga terbuka untuk bersosialisasi. Pelajar soliter biasanya merupakan pemikir mandiri, dapat menghabiskan waktu lama untuk menulis atau mewarnai sendiri. Yang berikut ada beberapa perbedaan antara intelijensi kognitif dan juga gaya belajar. Yang pertama, inteligensi. Inteligensi itu lebih merujuk pada kemampuan individu untuk belajar, memahami, berpikir logis, memecahkan masalah, dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Itu menurut definisi intelijensi. Pengukuran intelijensi terdapat berbagai jenis tes intelijensi, seperti tes IQ yang sering digunakan untuk mengukur tingkat intelijensi seseorang. Namun penting untuk diingat bahwa tes ini mungkin tidak mencakup semua aspek kecerdasan seseorang.
Yang berikut kognitif. Definisi, kognitif berkaitan dengan proses mental yang melibatkan pemahaman, pemrosesan informasi dan pengambilan keputusan. Aspek ini mencakup fungsi otak seperti perhatian, ingatan, pemecahan masalah, pemikiran kritis, dan pemahaman konsep. Nah, pengukuran tes kognitif ini dapat digunakan untuk mengevaluasikan berbagai aspek kognitif seseorang, misalnya tes memori atau tes pemecahan masalah. Yang berikut ada gaya belajar. Definisi dari gaya belajar mencakup preferensi individu dalam menerima dan memproses informasi baru. Ini dapat mencakup cara seorang belajar lebih baik, apakah melalui pendengaran, penglihatan, sentuhan, atau kombinasi berbagai modalitas. Aspek gaya belajar ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yakni auditori mendengarkan, visual melihat, kinestetik melibatkan gerakan fisik, dan berbagai kombinasi di antaranya. Pentingnya memahami gaya belajar individu dapat memahami dalam merancang metode pelajaran dan juga pengajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan preferensi belajar mereka. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih Ibu dosen dan juga teman-teman. Shalom.